Haleluya, shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi bersama kami dari tim Youth, dan kami hari ini akan menyampaikan beberapa pesan yang mungkin akan menguatkan kita semua. Amin. Tapi sebelum itu, yuk mari kita sama-sama siapin hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama angkat suara kita sembah Tuhan. Oh, Jesus. Bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu, kalau kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan. Kau sangat baik, teramat baik ya Tuhan.
terima kasih Tuhan buat hari ini kalau kami boleh menyenangkan nama-Mu ya Bapa. Biar ini terus menjadi kerinduan dalam hidup kami ya Tuhan, dalam hari-hari kami yang kami lewati, dalam suka maupun duka ya Bapa. Biar terus di dalam hati kami hanya Engkau saja yang disenangkan Tuhan, tiada yang lain ya Tuhan. Bapa, biar selama tuntunan ini ya Tuhan, Kau yang terus menuntun kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Hanya Kau yang beracara, Kau yang terus melawat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya, Pucuk Ubi, Pucuk Angklung. Cakep. Shalom para amanat agung. Haleluya. Gak kerasa kita udah hampir mau 1,5 bulan menjalani tahun 2026 ini. Gak kerasa banyak banget kebaikan Tuhan untuk kita sampai kita masih ada di sampai sekarang hari ini ya. Dan di awal tahun kita juga mendapat ayat emas nih teman-teman. Mungkin aku baca punya ayat emas aku dulu ya. Ayat emas aku itu dari 1 Petrus 2 ayat 9. Isinya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, apa sih maksud dari ayat emas yang aku dapat ini untuk menurut aku diri sendiri ya? Kalau menurut aku diri sendiri, maksudnya bangsa yang terpilih itu, maksudnya adalah aku adalah bangsa yang terpilih itu. Aku harus menjadi terang dan dampak bagi teman-teman, untuk lingkungan sekitar aku, baik keluarga, sahabat, semuanya. Aku harus menjadi agen perubahan agar mereka juga bisa mendapatkan kebangkitan dari Tuhan itu sendiri. Oke, berarti lanjut ke aku. Boleh? Oke, jadi kalau misalkan dari aku sendiri, ayat emas yang aku dapetin dari tahun ini, di tahun 2026 ini adalah di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Kalau aku boleh bacain, Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan ayat emas yang aku dapetin di tahun ini itu sangat prema di dalam hidupku, apalagi di tahun ini. Kenapa? Karena ya mungkin kalau misalkan di hari-hari ini di resolusinya aku buat di tahun 2026, jadi kan pastinya kita pasti ada buat yang namanya resolusi di setiap tahunnya. Ya, contohnya tahun 2024 resolusi kita apa, tahun 2025 resolusi kita apa, dan di tahun 2026 ini aku punya rencana, aku punya rencana. Jadi di tahun ini masa-masa kuliahku itu ada masuk magang. Jadi karena aku masuk magang benar-benar di awal tahun ini, dari Januari sampai Februari, jadi aku ada set resolusi di mana di tahun ini aku harus menjalankan magangku dan juga hasil akhirnya nanti kuliah itu dengan baik. Dan apa yang aku dapetin di ayat ini juga sangat prema. Kenapa? Karena di sini tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kemarin-kemarin sebelum diriku ini apply ke suatu magang, aku ada rasa pesimis kalau misalkan diriku nggak bisa masuk ke tempat yang aku pengen gitu. Tapi aku percaya kalau misalkan aku saranin semuanya ke Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan gitu. Dan ini sangat klop banget sama resolusi yang aku buat di tahun 2026 ini. Dimana ayat ini memberikan kekuatan untuk diriku sendiri, kalau misalkan aku tuh nggak boleh bersandar kepada kekuatanku sendiri. Karena aku harus percaya kalau misalkan Tuhan selalu menyertai diriku, mulai dari kemarin-kemarin, hari ini, bahkan sampai ke depannya, sampai kita nggak tahu ke depan rencana Tuhan itu seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita korelasiin gitu ya dari ayat emasnya Daniela dan juga ayat emasnya aku sendiri, dimana kalau misalkan hari-hari ini kita tuh nggak boleh berpegang kepada kekuatan sendiri, kita harus berserah kepada kekuatan Tuhan dan jangan sampai apa yang jadi ego kita, apa yang jadi keinginan kita itu kita pengen tapi di luar jalannya Tuhan gitu. Kalau misalkan ayat emasnya Daniela berbicarakan tentang bangsa yang dipilih, maka yang tadi Daniel udah bilang kalau misalkan kita ini adalah bangsa yang dipilih, jadi jangan sampai pilihan Tuhan itu tidak menjalankan apa yang jadi keinginan Tuhan, malah menjalankan keinginan diri pribadi. Oke, dari ayat emas yang udah kita sampaikan ini itu juga sangat berpengaruh kepada teman-teman yang lain gitu deh, bukan cuma kepada kita doang berdua, tapi kepada Bapak Ibu yang menonton di rumah.
dari hari-hari ini kita tahu kalau misalkan mungkin hari-hari ini berat, ada banyak isu kayak global lah, banyak-banyak berita yang nggak pasti, tapi kita percaya kalau misalkan kita mau berserah kepada Tuhan, apa yang kita jalanin hari-hari ini kita mau taruh di bawah kakinya Tuhan, dan jangan sampai diri kita sendiri melampaui apa yang jadi keinginan Tuhan gitu. Oke, jadi gue pengen lanjut kesaksian nih Den, Boleh. dari yang magang tadi. Hmm. Dari pas aku apply magang itu ada beberapa tempat yang aku apply, dan dari situ nggak berharap banyak. Kenapa? Karena lihat teman-teman lain tuh juga banyak yang kompetitif, dan kalau dilihat mungkin lebih pintar ataupun lebih dominan gitu dibandingkan diriku pribadi gitu. Jadinya ya kayak anak-anak muda zaman sekarang rasanya kayak anxious, cemas, takut kalau misalkan apa yang aku apply itu nggak kepilih, nggak masuk ke dalam tempat yang aku pengen gitu. Tapi aku serahin semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau misalkan apapun yang aku dapat itu pasti dari Tuhan, bukan dari aku pribadi gitu, walaupun itu yang aku pengen gitu. Dengan ada waktu hampir 2 minggu gitu dari semenjak hari aku apply. Di hari setelah 2 minggu itu tiba-tiba ada yang ngontak kalau misalkan ini siap buat lanjut interview gitu. Puji Tuhannya gitu, lanjut interview. Terus pas mulai interview, maksudnya pas mulai waktunya dia email pengen di interview, ceritanya tuh gini. Kalau kayak contohnya hari Kamis gue di email kalau misalkan nanti hari Senin bakal interview lewat software aplikasi gini gini, gini. Oke gitu. Terus dengan karena gue rasa bersyukur gitu, senang karena bisa dapet di situ, gue akhirnya siapin kan ya softwarenya gitu-gitu biar mungkin nanti pas di interview gue udah siap gitu. Tapi pas di hari Kamis itu gue persiapin, dan tiba-tiba aplikasi yang gue pakai tuh ngedrop dan nggak bisa masuk akunnya, sampai akun kuliah tuh juga nggak bisa. Di situ gue cemas kenapa ini nggak bisa, tapi ini kenapa nggak bisa, terus ini kan bakal dipakai buat nanti interview, bahkan sampai di kuliah-kuliah pun jadinya nggak bisa dipakai, buat ngabsen pun tuh itu nggak bisa. Jadi di hari Jumatnya tuh gue lapor ke jurusan, ke kuliah, ini kenapa nggak bisa gini gini gini, kalau misalkan hari Jumat itu dibenerin bisa nggak langsung, biar nanti mungkin di hari Seninnya udah siap gitu. Ternyata dari pihak jurusannya itu bilang kalau misalkan ini itu ada kemungkinan 2 sampai 3 proses hari kerja. Kita tahu lah misalkan hari kerja tuh Jumat, Sabtu tuh nggak kehitung ya. Berarti lanjutnya Senin, Selasa. Sedangkan interviewnya tuh hari Senin. Dan di situ udah rasanya nggak enak banget deh. Tapi puji Tuhannya di hari Jumat sore di email sama pihak tempat yang gue pengen gitu. Tapi di emailnya dengan sesuatu yang mungkin kalau misalkan pada saat itu gue rasanya kok aneh gitu, karena di emailnya apa ditulisnya kalau misalkan interviewnya ditunda. Di situ gue mikir dua hal. Yang pertama, gue takut kalau misalkan ini bakalan nggak jadi interview, dan yang kedua ini yang tiba-tiba muncul di benak gue gitu, kalau misalkan apa mungkin ini jalannya Tuhan, karena aplikasi yang gue pakai itu nggak bisa, jadi ini diundur gitu. Dan ternyata apa yang gue pikirin ternyata lebih dominan yang gue cemas, yang gue takut kalau misalkan gue nggak dapet di tempat itu. Dan akhirnya gue coba ngapain lagi sambil berdoa, sambil berharap lah kepada Tuhan, Tuhan aku pengennya di sini tapi kenapa nggak bisa gitu. Setelah itu di hari Sabtu, karena itu bukan hari kerja, tiba-tiba dari pihak jurusan bilang kalau misalkan akunnya itu udah bisa diakses gitu. Walaupun udah bisa diakses kan pastinya sebelumnya gue udah persiapan kan, bikin materinya, kalau misalkan ditanya jawab udah siapin ini jawabannya gitu. Tapi gue mikir walaupun bisa tapi undangannya diundur, gue kira nggak masuk kali gitu. Tapi puji Tuhan ya, singkat cerita hari Senin di email lagi kalau misalkan di hari Kamis depannya itu bakal ada interview lagi dengan tempat yang sama gitu. Jadi puji Tuhan
dari ayat ini dengan cerita yang aku sampaikan, kesaksianku itu benar-benar sangat nyambung gitu. Kalau misalkan kita tuh nggak bersandar sama kekuatan kita sendiri, tapi sama pengharapan yang Tuhan ingin berikan gitu. Itu dari gue sih. Kalau dari lu sendiri ada nggak deh? Mungkin pesan-pesan untuk anak-anak muda kali ya. Pesan-pesan untuk anak muda. Jadi kalau menurut aku dari ayat yang Pak Calvin udah kasih tahu sama yang aku udah kasih tahu juga, mungkin ada pesan dari Tuhan untuk kalian semua nih anak-anak muda yang lagi nonton. Yes. Aku biasa kepikiran kayak sebenarnya aku ini untuk melayani Tuhan tuh aku harus apa aja sih Tuhan dan lain-lain sebagainya. Aku jadi merasa kayak nggak ada purpose untuk di dunia ini. Jadi aku kayak merasa untuk apa sih aku melayani Tuhan? Toh aku juga nggak ada apa-apanya. Tapi dari ayat yang udah dikasih, dan ayat emas yang udah dikasih kepada aku jadi yakin kalau misalkan semua kita ini udah dipilih sama Tuhan dan porsinya udah ada masing-masing. Jadi jangan takut dan berkecil hati kalau misalkan kalian nggak bisa apa-apa. Pasti Tuhan yang akan bantu kalian. Amin. Jadi kalau misalkan aku boleh tambahin juga dari apa yang Daniela udah bilang, kalau misalkan kita tuh jangan sampai takut. Kenapa? Kalau misalkan kita lihat nih di ceritanya Daud pas lawan Goliat. Di cerita itu Daud tuh ada tanya Tuhan dulu, kalau misalkan dia boleh nggak maju melawan Goliat, apa dia yang mending nggak usah. Dengan pertanyaan itu berarti dia tahu apa yang dia harus lakukan. Ya contohnya Daud tuh harus tahu dia pengen melawan Goliat, tapi ada rasa di mana dia harus berserah kepada Tuhan. Dia harus mengandalkan Tuhan. Kalau misalkan Tuhan bilang enggak, berarti ya kita nggak lakuin. Kalau misalkan Tuhan bilang iya, berarti kita harus lakuin. Nah dari tadi yang misalkan kalau misalkan kita nggak siap tapi Tuhan udah suruh, mungkin ada beberapa dari kita anak-anak muda yang mungkin rasanya kayak takut gitu, merasa nggak siap karena merasa dirinya minder ataupun sebagainya. Tapi jangan sampai berhenti di titik itu, karena Tuhan menyiapkan seorang Musa juga yang dari awalnya terlihat biasa-biasa saja, tapi bahkan sampai menuntun umat-umat Israel keluar dari Mesir. Puji Tuhan dengan dahsyat. Dan aku juga mau nambahin, dan kita juga mau nambahin kalau misalkan ayat emas yang udah kita sampaikan ini berhubungan dengan apa yang kita harus lakukan hari-hari ini, yaitu keamanan agung. Jadi Opa Niko ada sampaikan satu kalimat yang mungkin dapat kita lakukan hari-hari ini. Opa Niko nyampein ada satu kata, yaitu peace. Kalau misalkan boleh disingkat, P itu adalah pass on the good news. Dimana hari-hari ini kita harus menyampaikan berita-berita baik. Bukan hanya berita-berita yang mungkin terdengar biasa saja, tapi juga kita mau menyampaikan apa yang menjadi kebenarannya firman Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan sebagai anak-anak muda nih, di tempat kita berada, contohnya kayak di kampus, di sekolah, kita harus menyebarkan firman Tuhan. Namun mungkin ada beberapa orang yang merasa, masa sih gue harus perlu menyampaikan firman Tuhan langsung tektokan begitu? Nggak juga. Kenapa? Karena anak-anak muda bisa jadi teladan bukan hanya dari apa yang disampaikan, tapi dengan melakukan perbuatan. Kayak contohnya, kita berbuat baik sama seseorang di sekolah, orang-orang pun bisa ngelihat, wah kalau misalkan anak itu baik ya, jadinya itu mencerminkan Tuhan gitu. Yang kedua dari kata peace itu adalah yang dimana panjangannya adalah equip disciples, dimana itu adalah memakai murid-muridnya Tuhan. Kita sebagai anak-anak mudanya Tuhan yang udah dipilih Tuhan harus harus berani, siap nggak siap, seperti Musa yang dipanggil Tuhan. Dia harus maju untuk menyelamatkan umat-umat Israel, sama seperti kita harus maju untuk menjadi teladan dan juga untuk menyelamatkan teman-teman kita. Selanjutnya adalah A, dimana A ini adalah alleviate suffering, dimana kita tahu kalau misalkan hari-hari ini kita suffer, kalau misalkan banyak pergumulan yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Tapi itu tidak boleh berhenti di kita. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah memanggil kita, maka kita harus maju, jangan sampai berhenti di jalan, jangan berhenti di tempat, walaupun Tuhan sudah suruh maju. Dan yang keempat adalah continually pray. Dan mungkin ini menurut gue yang paling penting sih, Dan. Kenapa? Karena berdoa itu merupakan salah satu hubungan kita sama Tuhan. Sama seperti Daud yang tanya Tuhan dulu sebelum dia lawan Goliat, Tuhan ini aku lawan atau enggak? Dan saat Tuhan bilang iya, akhirnya Daud lawan, dan puji Tuhan Daud mengalahkan Goliat. Begitu juga kita,
hari-hari ini kita butuh berkomunikasi sama Tuhan. Dimana apapun yang kita jalanin ini harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kalau misalkan itu bukan kehendaknya Tuhan, maka tidak perlu kita lakukan. Dan untuk yang terakhir adalah establish new church, membangun gereja-gereja baru. Gereja bukan berarti tentang gedung doang, ya kan, Dan? Gereja juga, kita salah satu dari gereja. Bapak Ibu yang menonton juga merupakan gereja-gerejanya Tuhan. Gereja merupakan sebuah tempat yang dimana Tuhan meletakkan dirinya untuk kita bisa saling-saling berkomunikasi dan juga berhubungan. Maka dari itu kita semua harus terus maju dan juga mengikuti apa yang Tuhan suruh dan Tuhan amanatkan. Dan ada satu kisah lagi yang mungkin sangat berpengaruh buat anak-anak muda sekarang, yaitu Yosua, di mana yang Tuhan suruh untuk mengelilingi tembok Yeriko. Mungkin bagi mereka sebelum dia tahu kalau misalkan tembok Yeriko itu akan runtuh, mereka kan bingung, kenapa gue harus muterin ini tembok 7 kali lagi, sambil nanti pada akhirnya dia ngimpin trompet gitu. Dan ketika Yosua dan anak-anaknya lakukan hal-hal itu, dimana ia terus ikutin apa kata Tuhan, perintah Tuhan, sampai pada hari yang ketujuh akhirnya tembok Yeriko runtuh, dan apa yang Tuhan janjikan itu sesuai dengan apa yang Tuhan suruh gitu. Tuhan janjiin ini Tuhan tepatin kalau misalkan kita ikutin juga apa maunya Tuhan. Jadi buat anak-anak muda zaman sekarang dan juga mungkin buat Bapak Ibu sekarang, hari-hari ini kita harus terus ikutin apa katanya Tuhan. Kita merupakan bangsa-bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, dan kita juga mau melakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan, penuh dengan kasih dan akuilah Tuhan kalau misalkan apapun yang Tuhan suruh kita melakukan. Oke, jadi kesimpulannya bahwa kita semua ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-kehendak Dia untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus di tahun ini. Dan setelah itu, jangan hanya bersandar juga kepada diri sendiri, tapi juga bersandar kepada Tuhan, dan percayalah bahwa segalanya akan terjadi dan akan dibantu oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini, sehingga kami masih bisa melakukan tuntunan sepekan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya pesan-pesan pada hari ini dapat berema bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan nama kami semua berdoa ya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.